Belakangan ini FYP kalian mungkin ikut kebanjiran berita yang sama dengan FYP gua, yaitu tentang potongan video, potongan komentar, dan postingan yang ramai banget ngomongin soal gaji pensiunan DPR seumur hidup walau cuman kerja 5 tahun. Dan segala perdebatan tentang keadilan anggaran negara. Isunya tuh meledak cepat karena orang-orang baru sadar atau baru ingat bahwa sistem gaji dan fasilitas DPR itu bukan cuma angka di kertas saja, tapi sesuatu yang sudah berjalan puluhan tahun tanpa banyak berubah. Pertanyaan ini kelihatan sederhana, tapi begitu kita gali ke belakang, ceritanya tuh lumayan panjang coy. Bahkan kalau ditarik garisnya, asal-usul gaji DPR itu sudah dimulai sejak Indonesia baru merdeka. Jadi gini, kita mundur dulu ke masa awal berdirinya negara. Waktu itu, para pendiri republik sepakat bahwa negara harus punya lembaga yang isinya orang-orang yang mewakili rakyat. Lembaga itu harus ngurus undang-undang, harus ngawasin kerjaan pemerintah, dan harus memastikan kebijakan negara itu waras. Karena itu, sejak awal DPR memang dirancang sebagai lembaga negara yang digaji negara, bukan sukarela, bukan kerja amal. Karena kalau wakil rakyat nggak digaji, ya mereka bakal sibuk cari duit sendiri, dan ujung-ujungnya malah korupsi di luar kendali. Jadi, dari pondasinya gaji DPR itu udah ada. Itu bukan hal baru, bukan hal aneh, dan bukan hasil perkembangan zaman TikTok. Itu sistem bawaan dari negara modern manapun. Tapi muncul lagi pertanyaan berikutnya. Mereka itu digaji, tapi duitnya dari mana? Jawabannya sebenarnya cuma satu, ya dari rakyat. Tapi rakyat yang dimaksud itu bukan rakyat dalam bentuk saya atau kamu. Yang dimaksud rakyat adalah seluruh sumber pemasukan negara. Semua pemasukan itu ngumpul dan dilahirkan ke satu tempat bernama APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ibaratnya itu kayak dompet besar punya negara lah cuy. Nah, APBN ini isinya semua pemasukan negara. Pajak penghasilan, pajak barang belanjaan kalian, pajak bensin, pajak UMKM, PPN makan, dan pajak digital mungkin, dan lain-lain. Semuanya itu nyampur jadi satu. Nggak peduli lu bayar pajak langsung atau enggak. Setiap lu hidup di negara ini dan beli barang apapun, itu kalian dicap sebagai kontribusi. Dari dompet besar inilah gaji DPR itu muncul. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Karena tiap tahun pemerintah itu bikin proposal APBN. Ibaratnya daftar belanjaan rumah tangga. Di situ pemerintah nyusun rencana mau ngebangun berapa jalan, bayar berapa guru, bikin program apa, berapa anggaran pertahanan, dan lain-lain lah ya. Setelah itu dokumen itu dibawa ke DPR untuk dibahas. Dan disinilah bagian cerita yang menarik. DPR lah yang memutuskan setuju atau tidak setujunya dengan APBN yang disodorkan pemerintah. Mereka yang punya palu, mereka yang menentukan layak atau tidaknya anggaran itu. Artinya apa? Gaji mereka berasal dari APBN, dan APBN itu ditentukan oleh mereka sendiri. Jadi seperti lu nentuin uang jajan lu sendiri gitu, tapi uang jajannya dari kantong orang tua lo. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya bikin banyak orang salah paham nih. Banyak yang ngira gaji DPR itu besar karena gaji pokoknya gede. Padahal enggak coy, gaji pokok anggota DPR itu sebenarnya kecil. Yang bikin besar adalah paket yang nempel di belakangnya. Seperti tunjangan jabatan lah, tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, bla 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 bla, dan lain-lain lah ya. Ibaratnya lu beli HP murah tapi dapat paket bonus powerbank, headset, casing, kuota, kartu perdana, dan lain-lain. Dan lucunya lagi, tunjangan-tunjangan itu juga bisa direvisi. Dan siapa yang revisi? Ya mereka sendiri. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ aja. Karena yang makin menarik adalah bagaimana uang rakyat itu bekerja. Banyak orang selalu nanya, lah kalau gaji DPR dari uang rakyat, kenapa rakyat kayak nggak punya suara untuk menentukan gitu? Padahal sebenarnya rakyat itu punya suara, tapi caranya melalui pemilu. Rakyat memilih siapa yang duduk di kursi DPR, dan orang-orang yang duduk di sana itulah yang nantinya menentukan gaji dan anggaran mereka sendiri. Jadi kalau rakyat memilih yang salah, ya anggarannya juga akan dibelanjakan dengan cara yang salah. Ini sistem yang menarik karena pada dasarnya negara mengharapkan rakyat memilih orang yang tepat supaya uang negara tetap dikelola dengan benar. Tapi pada kenyataannya, memilih itu nggak sesederhana memilih skin Mobile Legends nih.
Kadang ada politik uang, ada kampanye kebohongan, ada janji-janji manis yang akhirnya lupa setelah duduk. Jadilah anggaran negara sering terasa jauh dari harapan publik. Dan karena anggaran DPR itu melekat pada sistem negara, dia selalu aman. Lu mau marah, mau protes di sosmed, mau bikin tweet panjang di X, ya APBN tetap jalan. Gaji DPR tetap cair tiap bulan. Gaji itu bukan tergantung dari like dan view, tapi tergantung dari undang-undang cuy. Lalu, apakah gaji DPR terlalu besar? Sebenarnya itu relatif sih. Di banyak negara lain, gaji anggota parlemen bisa jauh lebih tinggi. Tapi yang membuat isu ini sensitif adalah masalah performanya. Banyak warga merasa gajinya gede, tapi kinerjanya tidak terasa. Gaji itu sendiri sebenarnya bukan masalah. Yang dipersoalkan masyarakat adalah apakah uang yang dikeluarkan sebanding dengan kerja yang dihasilkan. Ibaratnya, lu bayar tiket bioskop mahal, tapi filmnya jelek gitu. Dan pada akhirnya, asal-usul gaji DPR itu cuma punya satu simpul. Uang negara yang berasal dari rakyat bayar pajak, negara kumpulin, APBN disusun, DPR bahas, lalu uangnya kembali lagi ke DPR dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Lingkarannya rapi, jelas ada konsisten gitu. Tapi lingkaran itu juga bisa jadi lingkaran yang bikin kesal kalau tidak disertai transparansi dan kinerja yang layak. Tapi kalau ditarik garis besarnya, cerita ini sebenarnya bukan tentang gaji. Ini tentang kepercayaan negara ngasih gaji ke DPR. Karena negara percaya mereka itu akan bekerja. Kalau kepercayaannya itu hilang, bukan gajinya yang harus disalahin dulu, tapi proses pemilihannya. Sampai kapanpun, gaji DPR akan tetap berasal dari uang rakyat. Yang berubah hanya siapa yang kita pilih untuk duduk di kursi itu. Dan selagi kursi itu terus berputar setiap 5 tahun, ceritanya akan selalu kembali ke kita. Apakah kita puas dengan apa yang kita bayar?